Sabda Kehidupan Oktober 2024. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Markus 10 ayat 43 sampai 44. Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, dan untuk ketiga kalinya Yesus mencoba mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi peristiwa dramatis penderitaan dan kematiannya. Akan tetapi, mereka yang mengikutinya secara lebih dekat justru menunjukkan bahwa mereka sendiri tidak mampu memahaminya. Bahkan, konflik muncul di antara para rasul sendiri. Yakobus dan Yohanes meminta untuk menempati tempat terhormat dalam kemuliaannya, dan ke-10 rasul lainnya menjadi marah dan mulai mengeluh. Singkatnya, kelompok itu terpecah. Lalu Yesus dengan sabar memanggil mereka semua kepadanya, dan sekali lagi mengungkapkan hal baru yang mengejutkan dari pewartaannya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Dalam ayat dari Injil Markus ini, gambaran tentang hamba budak mencapai puncaknya. Yesus menuntun kita dari sikap yang hanya bersedia melayani dalam kelompok yang terbatas dan menenteramkan kita, yang mungkin menjadi tempat kita berada, menjadi sikap yang sepenuhnya berdedikasi kepada semua orang tanpa terkecuali. Ini adalah sebuah usulan yang sepenuhnya alternatif dan berlawanan jika dibandingkan dengan pemahaman manusia pada umumnya tentang otoritas dan pemerintahan yang mungkin membuat para rasul terpesona dan berdampak pada kita juga. Mungkin ini adalah rahasia kasih Kristiani. Satu kata dalam Injil yang kurang ditekankan oleh umat Kristiani adalah melayani. Kata ini mungkin terlihat kuno bagi kita, tidak sesuai dengan martabat manusia yang memberi dan menerima. Namun, ini adalah inti dari Injil yang adalah tentang kasih, dan mengasihi berarti melayani. Yesus tidak datang untuk memerintah, tetapi untuk melayani. Melayani satu sama lain adalah inti dari kekristenan. Dan siapapun menerapkannya dan setiap orang dapat melakukannya telah melakukan semuanya. Dengan melakukan hal ini, orang-orang tidak akan merasa sendirian, karena kasih adalah esensi dari kehidupan Kristiani, dan kasih akan menyebar seperti api. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Perjumpaan dengan Yesus dalam sabdanya membuka mata kita, sama seperti yang terjadi pada seorang buta, Bartimeus, yang kisahnya dapat kita temukan setelah ayat sabda kehidupan ini. Yesus membebaskan kita dari pandangan kita yang sempit dan memungkinkan kita untuk merenungkan cakrawala Allah sendiri tentang rencananya untuk langit yang baru dan bumi yang baru. Yesus membasuh kaki para murid, dan dengan teladannya dia menentang kekakuan peran-peran pelayanan yang seringkali terjadi dalam masyarakat dan bahkan di dalam lingkungan keagamaan yang menempatkan tugas pelayanan praktis pada sekelompok orang tertentu. Oleh karena itu, orang-orang Kristen harus meniru teladan Yesus dan belajar darinya sebuah gaya hidup yang baru di dalam masyarakat. Ini berarti menjadi sesama yang sejati bagi setiap orang yang kita temui, apapun kondisi sosial atau budaya mereka. Seperti yang dikatakan oleh John Ansiani,
seorang pendeta Metodis dari gereja Waldensian. Dengan menyetujui untuk menaruh kepercayaan dan pengharapan kita kepada Tuhan yang adalah hamba bagi banyak orang, sabda Tuhan meminta kita untuk bertindak di dalam dunia ini dan di tengah-tengah segala kontradiksinya sebagai orang-orang yang bekerja demi perdamaian dan keadilan, sebagai pembangun jembatan yang memfasilitasi rekonsiliasi di antara bangsa-bangsa. Demikian juga dengan Igino Giordani, seorang penulis, jurnalis, politikus, dan kepala keluarga yang hidup pada masa yang diwarnai dengan kediktatoran. Untuk menggambarkan pengalamannya, ia menulis, politik adalah dalam pengertian Kristiani yang paling bermartabat, hamba, dan tidak boleh menjadi tuan, juga tidak boleh menyalahgunakan, mendominasi, atau mendikte. Fungsi dan martabatnya adalah untuk melayani masyarakat, untuk menjadi amal dalam tindakan, untuk menjadi bentuk tertinggi dari cinta kepada tanah air. Melalui kesaksian hidupnya, Yesus menawarkan kepada kita sebuah pilihan yang sadar dan bebas. Daripada hidup dengan menutup diri dan untuk kepentingan diri sendiri, kita diminta untuk menghidupi kehidupan orang lain, merasakan apa yang mereka rasakan, memikul beban mereka, dan berbagi sukacita mereka. Kita semua memiliki tanggung jawab dan lingkup otoritas yang kecil atau besar. Hal ini bisa saja dalam bidang politik atau di bidang lain dalam masyarakat, seperti di dalam keluarga, sekolah, atau komunitas agama. Mari kita manfaatkan tempat kehormatan kita untuk menempatkan diri kita untuk melayani demi kebaikan bersama, menciptakan hubungan manusia yang adil dan penuh kasih dengan semua orang. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. The shadows they are falling, hear the evening calling. The mountains they call out to me.